akhirnya mulai terbaca bahwa kekuasaan goyah. Dan kekuasaan yang goyah itu bukan sekedar karena persiapan untuk pengendaliannya tidak sempurna, tapi memang sudah waktunya sejarah memperlihatkan jalan pikiran akal sehat. Dan Mahkamah Konstitusi telah memulai membuka pintu untuk satu politik akal sehat. Jadi kalau hari-hari ini ada semacam duel diam-diam di antara Mahkamah Konstitusi dan Presiden Jokowi, itu sudah dari awal kita duga. Kenapa? Karena tidak mungkin kecerdasan dan kearifan yang tersisa di Mahkamah Konstitusi pasca permainan Presiden Jokowi yang meloloskan Gibran, tidak mungkin kearifan itu bisa dikendalikan seumur hidup. Jadi sebetulnya mudah sekali untuk membaca bahwa akan ada saat Jokowi itu kehilangan seluruh legasi dia sebagai presiden. Karena keinginan dia untuk terus mengkhianati konstitusi dibaca dengan tepat oleh hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi. Itu yang menyelamatkan Indonesia akhirnya. Jadi mulai hari ini, mulai pagi ini, kita mesti katakan bahwa this is the beginning of the end. Berkali-kali kita terangkan lewat CNN. The beginning of the end artinya dimulainya akhir dari sesuatu yang memang harus berakhir. Jadi Presiden Jokowi masih punya banyak peralatan, masih ada perpu segala macam. Tetapi fasilitas itu sudah makin bertentangan dengan akal sehat konstitusi. Jadi kami ada di dalam wilayah yang mengupayakan supaya konstitusi itu ditegakkan. Sementara Jokowi ada di luar wilayah itu, ingin terus merusak konstitusi. Nah, kita mau pastikan bahwa kalau persidangan DPR hari ini dikumpulkan karena urgensi, nah urgensinya adalah untuk menyelamatkan seseorang yang memang sudah saatnya untuk lengser. Jadi tidak ada gunanya lagi ada undang-undang baru karena ada perpu untuk membatalkan prinsip-prinsip yang diajukan oleh Mahkamah Konstitusi. Kan itu artinya Jokowi tidak percaya pada Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi adalah agenda terakhir dalam perjuangan hukum. Jadi sudah diputuskan di situ bahwa undang-undang sebelumnya itu melanggar konstitusi, inkonstitusional, karena itu dibatalkan, karena itu diganti dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Jadi itu sebetulnya latarnya kenapa kita harus memasang barikade supaya Jokowi itu tidak terus-menerus berupaya untuk membatalkan apa yang sebetulnya inkonstitusional. Jadi satu hal yang bagus ya, mari kita mulai mempersiapkan energi untuk menilai dan mengakhiri cawe-cawe Jokowi. Banyak yang mencurigai rapat Badan Legislasi DPR hari ini itu merupakan konspirasi ya untuk membuat perpu, dan kemudian dengan perpu itu ya diterpedolah putusan Mahkamah Konstitusi, karena kan pernah terjadi sebelumnya ya putusan Mahkamah Konstitusi itu soal Omnibus Law kan kemudian dibatalkan oleh perpunya Jokowi. Tidak ada hal yang lebih konyol selain melihat upaya terakhir Presiden Jokowi. Jadi sangat memalukan bahkan di mata internasional. Kalau sesuatu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, maka itu berlaku segera dan pada saat itu dan tidak boleh ada penundaan. Sekarang ada upaya untuk memanfaatkan menteri yang baru, menteri hukum yang baru itu untuk mempersiapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perpu. Perpu itu hanya boleh diterbitkan dalam keadaan darurat. Nah, justru undang-undang yang ada sekarang itu yang sifatnya darurat yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi komunikasi yang sedang dibuat antara istana dengan DPR itu menunjukkan ada konspirasi baru untuk mengkhianati konstitusi itu. Jadi sebetulnya bersiap-siaplah buruh, bersiap-siaplah mahasiswa, masyarakat sipil untuk bikin benteng supaya kita bisa bikin garis. Kami ada di wilayah konstitusi dan Jokowi dan DPR ada di wilayah yang inkonstitusional. Ini lucunya kemampuan akademis kita sudah kita kerahkan, semua sifat kejujuran sudah kita ucapkan, tetapi Jokowi tetap menganggap bahwa dia harus benar, dia harus menang. Tidak mungkin ada manusia yang berakal sehat di negeri ini yang ingin meloloskan seluruh ambisi Jokowi. Hanya itu yang mungkin kita bisa pesankan pada teman-teman pers, juga tentu akan mulai melihat bahwa pemberitaan tidak boleh lagi dianggap netral. Di pers harus memihak pada apa yang diputuskan Mahkamah Konstitusi. Tentu ada semacam cover both side, tetapi yang lebih penting adalah menentukan sikap. Jadi agenda setting dari masyarakat sipil harus juga dibaca sebagai agenda setting dari
pers yang berakal sehat. Hanya dengan cara itu kita bisa persatukan lagi negeri ini untuk menjemput perubahan baru yang sudah dibukakan pintunya oleh Mahkamah Konstitusi. Bukan Mahkamah Konstitusi yang berkewajiban itu, tapi masyarakat sipil. Mahkamah Konstitusi kita hargai sebagai lembaga yang bau busuk, tapi kemudian menganggap bahwa bau busuk itu sudah kelewatan karena terus disodorkan perintah busuk oleh kekuasaan yang disebut sebagai dirty hand. Jadi sebetulnya poin-poin yang sedang kita bahas di media massa hari ini adalah upaya untuk menerapkan satu modus perjuangan baru karena kita sedang menuju pada krisis konstitusi, dan itu yang membuat kita bergairah lagi karena politik bisa ditumbuhkan dengan harapan yang lebih pasti, yaitu Jokowi tidak boleh menetap di dalam kekuasaan dia itu. Dan sangat mungkin sebelum Oktober ya bisa dilengsarkan Jokowi karena terus-menerus mengkhianati konstitusi.